Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat hari yang indah yang Kau beri. Di hari yang ke-14 bulan Mei 2020, kami masih boleh ada sebelum mana ada, kami percaya semuanya karena Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan melanjutkan perenungan kami, bagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi kami dan Roh Kudus-Mu teringat hati kami, sehingga lewat kebenaran-Mu kami semakin dikuatkan, dimaukan, sehingga Tuhan firman-Mu menjadi suatu pedoman untuk kami menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dalam Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu lagi dalam season ini, dimana pada hari ini tanggal 14 Mei 2020 kita tiba pada kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat 1 sampai 6, karena itu berhubungan. Jadi kita baca, judul perikopnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, hubungan atau relasi. Saya langsung bacakan saja ya. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Haleluya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang satu, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Haleluya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Haleluya. Pasal 4, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami, ya untuk Paulus maksudnya, supaya Allah membuka pintu-pintu pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Nah, dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian jawab pembacaan kita. Yang berbahagia selalu adalah orang-orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur saudara, kita masih boleh ada semuanya karena Tuhan. Saya percaya, saya berharap saudara-saudara juga masih sehat, kuat, masih semangat. Haleluya. Karena hidup ini bukan karena dikatakan bukan karena apa? Karena hari, tapi karena kita percaya, karena anugerah Tuhan. Haleluya. Baiklah, kita akan masuk dalam perenungan ini. Dikatakan hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, hubungan atau relasi ya, dalam kehidupan bertubuh Kristus. Hai istri-istri, ya, ini perintah kepada istri-istri. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ya, itu harus dikatakan harus. Tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Haleluya. Harus. Seharusnya. Haleluya. Tunduk dalam segala hal. Suami itu adalah kepala
Kristus itu adalah kepala di atas rumah tangga. Kedua, suami. Haleluya. Jadi istri tunduk kepada suami karena takut akan Tuhan. Karena melihat Tuhan dalam diri suami. Haleluya. Haleluya. Harus merasa takut. Jadi tunduknya itu bukan karena Tuhan, ya, karena Tuhan, semata-mata karena Tuhan. Tunduk dalam arti menaklukkan diri. Karena dia adalah bagian daripada suami. Haleluya. Itu kebenarannya Alkitab. Kita belajar teladan pada Sarah. Kalau kita belajar di sejarahnya, Sarah itu justru menganggap Abraham itu sebagai tuannya. Luar biasa. Sebagai tuan. Padahal dia itu suaminya. Itu penghormatan yang sangat luar biasa kepada suami. Walaupun sempat diperlakukan tidak adil, ya kita tahu sejarahnya bagaimana. Tapi ya, Sarah tunduk kepada Abraham. Haleluya. Salah satu yang membuat Tuhan buka kandungan Sarah, walaupun sudah mati haid, karena ketundukannya, ketaatannya kepada suaminya. Haleluya. Itu yang saya pelajari. Salah satu. Padahal kalau secara manusia, secara medis sudah mati apa istilahnya itu? Mati haid. Tetapi karena ketaatan Sarah sebagai istri, Tuhan buka kandungannya. Mujizat terjadi. Haleluya. Itu yang saya pelajari, saudara. Nah, dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, sudah pasti. Dengan kasih Kristus. Haleluya. Jangan sampai kasar. Baik dalam perkataan maupun dalam tindakan. Haleluya. Karena kita tahu istri atau wanita itu lemah lembut. Ya, walaupun mungkin ada juga wanita yang perangannya kasar, tapi sebenarnya umumnya wanita itu katanya sih lemah lembut. Haleluya. Seharusnya memang. Haleluya. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itu dikasihi. Kemudian jangan berlaku kasar. Jangan berlaku kasar. Apalagi mau turun tangan, itu pantang bagi suami. Memukul istri itu pantang. Bagi kita yang sudah mengerti kebenaran. Haleluya. Kemudian yang ketiga, anak-anak. Jadi habis istri, nggak tahu juga saya ini, kenapa istri yang harus diperintah duluan. Haleluya. Haleluya. Padahal kan suami kepala. Kemudian yang tadi pertama yang diperintahkan itu istri tunduk kepada suami. Dikatakan sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, suami diperintahkan untuk mengasihi istri dan jangan sampai berlaku kasar terhadap istri. Yang ketiga, hai anak-anak. Nah, sekarang anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Haleluya. Dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi anak-anak kalau mentaati orang tua itu pasti indah. Haleluya. Dikatakan dalam indah di dalam Tuhan. Haleluya. Mentaati orang tua. Kemudian yang kita 21 lagi, bapak-bapak lagi. Haleluya, bapak-bapak lagi. Hai bapak-bapak. Bapak-bapak. Janganlah sakiti hati anakmu. Ya, jangan menyakiti hati anak-anak ya, supaya jangan tawar hati. Jangan tawar hati mereka. Jangan menjanjikan sesuatu untuk anak tetapi tidak ditepati. Nanti dia akan menyimpan kepahitan. Lebih baik jangan dijanji. Haleluya. Haleluya. Jadi anak-anak kita itu tidak boleh, menurut firman Tuhan itu tidak boleh kita sakiti hati mereka. Nah, kemudian ada 22. Ini menjurus kepada hamba-hamba. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Dalam segala hal juga. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, dengan tulus hati. Bukan karena terpaksa. Tulus. Hamba-hamba. Kita juga jadi hamba Tuhan. Mentaati Tuhan ya. Haleluya. Ini perintah untuk hamba-hamba di dunia yang dikatakan. Di dunia ini.
hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Bahkan dikatakan bagian firman lain kalau tidak salah itu, walaupun perangannya kasar atau bagaimanapun, tetap harus taati. Haleluya. Sebagaimana dikatakan, karena takut, karena kita takut akan Tuhan. Haleluya. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua yang kita perbuat itu harus dengan segenap hati, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dalam arti bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka. Haleluya. Saya sudah pernah singgung pada video sebelumnya. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Boleh di hadapan manusia dikatakan lagu, boleh bersandiwara. Tapi di hadapan Tuhan, kita tidak bisa bersandiwara. Haleluya. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya, jadi upah itu daripada setiap apa yang kita kerjakan, dengan tulus kan dikatakan tadi, pasti kita akan menerima upah dari Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan itu kan Maha tahu. Haleluya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apalagi kalau kita kerjakan dengan tulus hati. Haleluya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya, ya. Itu dijelaskan lagi. Kristus kita itu adalah Tuhan kita. Kita adalah hambanya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan tulus. Kita lakukan seakan-akan untuk Tuhan. Memang untuk Tuhan semua yang kita lakukan. Pada video sebelumnya kan kemarin nasihat firman Tuhan. Semua yang kita lakukan, kerjakan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sambil mengucap syukur. Ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, itu. Saya sudah katakan kemarin toh. Tugas kita mengampuni sesama kita kalau bersalah, tapi itu konsekuensinya dia dengan Tuhan. Ya, dikatakan sini kan, kesalahannya itu dia akan tanggung sendiri. Karena dikatakan Tuhan tidak memandang muka. Ya, maksudnya semua yang dijelaskan tadi itu, istri, suami, anak, bapak-bapak, tuan, hamba, gitu. Kalau mereka membuat kesalahan itu dikatakan, haleluya, ya, dia akan menanggung akibatnya sendiri. Ya, dikatakan bahwa siapa buat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya sendiri. Dia akan berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Jadi kita tidak berhak untuk menghakimi, ya. Apalagi mau saling menuntut suami istri. Haleluya. Ini kebanyakan yang terjadi ini. Suami menuntut istri tunduk, demikian sebaliknya juga. Kamu kan istri juga begini, kamu kan suami harus mengasihi saya. Suami juga begitu, kamu kan istri harus tunduk. Masing-masing harus mengerti posisinya di hadapan Tuhan. Kalau kedua-duanya itu mengerti posisinya, maka akan indah. Mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan masing-masing. Haleluya. Susahnya memang dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu kalau suami istri itu tidak sepaham, tidak sejalan. Kadang-kadang ada yang satu itu cenderung dia mengutamakan hal-hal jasmani. Kemudian yang satunya lagi mengutamakan hal-hal dia bukan tidak mengutamakan yang lain, tapi maksudnya dia imbang. Itu yang kadang-kadang tidak ketemu. Sehingga itu kadang terjadi. Haleluya. Sedangkan rumah tangga itu kan bagaikan bahtera yang harus didayung bersama-sama, ya. Dan koda-kodanya itu adalah suami. Haleluya. Jadi kalau istri tunduk sama suami dan melakukan tugasnya, menghormati suaminya, ya pasti suaminya akan semakin dahsyat Tuhan pakai. Haleluya. Tapi kalau dia cuma menanduk, haleluya, bagaimana mungkin, ya kan? Demikian juga itu istri itu akan berwibawa. Akan berwibawa dia kalau memiliki ketaatan pada suami. Itu ada bagian firman lain mengatakan itu. Suami akan dihormati
di depan pintu gerbang. Nah, istri juga tugasnya adalah bukan maksudnya untuk anak-anak, mendidik anak-anak. Haleluya. Suami itu mengayomi. Haleluya. Kalau kita mau bahas ini saudaraku, aduh, tidak cukup waktu, tapi itu intinya tadi tuh. Bagaimana kalau mengerti masing-masing posisi, mengerti posisinya di hadapan Tuhan. Sebagai istri mengerti posisinya suami, apalagi kalau haleluya. Ya, itu kadang menjadi polemik dalam rumah tangga. Haleluya. Nah, kemudian dikatakan tadi itu selanjutnya, yang jelas bahwa masing-masing yang sudah dijelaskan tadi di depan itu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Disinggung lagi, Tuhan-Tuhan. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi itu sebagai Tuhan atau bos harus adil dan jujur kepada hambanya atau karyawannya. Harus memiliki roh takut akan Tuhan. Dikatakan tuh, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Tuhan di surga itu Kristus. Ayat 2 pasal 4. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, bertekun dalam doa. Doa itu adalah kekuatan inti. Tadi bicara suami istri. Doa itu adalah kunci rumah tangga. Kalau suami istri tidak bisa hidup dulu sama-sama berdoa, itu parah. Haleluya. Tapi kalau suami istri sepakat, dikatakan dua orang sepakat meminta, maka doa akan dikabulkan. Itu gambaran suami istri yang berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Kemudian dikatakan berdoa juga lah untuk kami. Ya, maksudnya Paulus meminta kepada jemaat di Kolose untuk didukung dalam doa dalam pemberitaan Injil. Dikatakan supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, yaitu sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Paulus meminta dukungan doa kepada jemaat Kolose supaya ada pintu terbuka untuk pemberitaan Injil, sehingga mereka bisa menyatakan rahasia. Itu rahasia Kristus. Rahasia Kristus. Yang karenanya dikatakan aku dipenjarakan. Luar biasa. Karena Kristus. Paulus dipenjarakan. Dan surat ini dia tulis dari dalam penjara. Kitab Kolose ini. Dan pada hari ini kita mengakhiri kitab Kolose ini, kita ada di pasal 4. Haleluya. Yang karenanya aku dipenjarakan, ya, karena Injil. Paulus dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ya. Dengan demikian Paulus dapat menyatakan rahasia Injil, yaitu Kristus sebagaimana seharusnya. Haleluya. Tidak ada yang masuk tertentu. Haleluya. Yang sudah pernah disinggung. Murni pemberitaannya. Haleluya. Ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Maksudnya orang yang di luar persekutuan, di luar dari kita, ya, persekutuan kita. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Haleluya. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada digunakan itu. Haleluya. Di bagian firman lain mengatakan bahwa karena hari-hari ini jahat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Haleluya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata-kata harus senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Hambar dalam arti bahwa tidak berbobot, tidak membangun. Apalagi kata-kata yang cuma menjatuhkan orang, cuma memojokkan orang. Kata-kata kita harus dikatakan penuh kasih. Kasih Kristus. Haleluya. Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, mempertanggungjawabkan iman kita. Orang akan melihat Kristus lewat tutur kata kita. Haleluya. Kalau di tempat kami itu, kalau suku asli di sini, kalau ketemu kita itu, kalau dia sudah tahu kita orang Kristen, oh orang Kristen, itu suku Kaili. Jadi mereka sudah tahu itu. Kalau kita ketemu mereka, oh kamu orang Kristen dong. Karena mereka lihat tutur kata kita. Haleluya. Itu yang banyak saya temui itu. Tanpa kita bicara, dia sudah tahu. Tanpa kita banyak berkata-kata, dia sudah tahu. Karena dia sikap hidup kita, ya. Haleluya, kelemahan kita. Nah,
Dikatakan memberi pertanggung jawab kepada setiap orang, ya setiap orang yang kita ketemu dimanapun kita berada. Haleluya. Mereka akan melihat kehidupan Kristus lewat tutur kata kita. Katakan tadi harus senantiasa penuh kasih. Haleluya. Jadi itulah. Haleluya. Jadi intinya kalau saya mengambil intisari daripada renungan hari ini, karena berbicara hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, intinya bahwa untuk mengekspresikan kasih secara keluar itu di dalam rumah tangga dulu. Haleluya. Maksudnya kasih itu dipraktekkan dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Ini kan nasihat tadi tuh, bagaimana hubungan relasi. Sehingga pada saat anak-anak keluar, orang akan melihat, oh ini anak Tuhan. Karena mereka sudah merasakan kasih dalam keluarga. Karena itu keluarga itu adalah miniatur kerajaan sorga di bumi, lembaga kerajaan sorga di bumi, lembaga terkecil. Haleluya. Kita tahu bagaimana sejarahnya, mulai dari Adam dan Hawa kan, kemudian dipanggil, itu keluarga-keluarga semua itu. Nuh juga begitu, dari sejarah. Keluarga yang dipercayakan pertama adalah Adam dan Hawa, tapi mereka gagal juga. Mereka melanggar perintah Tuhan. Dan itu akibatnya sampai pada hari ini. Tapi syukur, oleh karena kasih karunia Allah dalam Kristus, datanglah penyelamat, yaitu Kristus. Dan itu gambarannya. Kristus itulah dikatakan, makanya banyak diajarkan oleh Paulus. Yang kumaksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Kalau dia mengaitkan hubungan antara suami istri. Haleluya. Kemudian juga panggilan Nuh juga, keluarga juga. Begitu juga Abraham, ya. Keluarga dari Kasdim, keluarga semua. Dari Abraham siapa lagi? Lahir Ishak, ya. Itu kan ketaatan. Tapi Ishak itu gambaran anak tunggal, ya, itulah Yesus. Ya, itu lain kali kita belajar. Gambarannya semua itu. Haleluya. Terus setelah itu keluarga siapa lagi? Keluarga setelah Abraham, ya banyaklah keluarga. Nanti di perjanjian, nanti setelah Injil nyata itu kan baru kurang disinggung. Tapi Paulus kembali mengingatkan itu. Diajarkan itu di Efesus juga itu. Hubungan antara suami dan istri. Tapi yang dimasukkan itu adalah katakan, termasuk ini yang ditulis ini. Yang dimasukkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Jadi itu gambarannya, jadi keluarga di atas bumi itu gambaran terkecil. Kalau kita tahu dalam pengajaran kan ada tubuh Kristus pribadi, jadi pribadi kita ini. Nah, tubuh Kristus pribadi ini yang sudah lahir baru dalam Tuhan dipersatukan antara laki-laki dan perempuan, itu yang namanya itu suami istri. Dan itu juga harus seimbang dalam arti bahwa sama-sama bertobat, sama-sama lahir baru, sama-sama mengerti kebenaran. Haleluya. Itu tubuh Kristus keluarga. Jadi tubuh Kristus pribadi dulu, beres dulu pribadi, baru pribadi laki-laki dan wanita ini dipersatukan di dalam Tuhan menjadi tubuh Kristus keluarga. Haleluya. Dan dari keluarga-keluarga inilah muncul yang namanya jemaat, tubuh Kristus lokal. Haleluya. Yang di dalamnya terdapat para penatua, para pendua syafaat, diaken. Haleluya. Itu di sana itu. Nanti kita akan belajar. Kemudian tubuh Kristus, yaitu tadi lokal-lokal. Bicara secara lokal atau setempat. Yang banyak dibicarakan Rasul Paulus di Kisah Rasul itu. Dan tubuh Kristus secara am atau universal, secara am. Itulah wujudnya. Jadi betapa pentingnya keluarga, ya, hubungan antara anggota-anggota keluarga, rumah tangga, itu merupakan suatu pencerminan praktek, ya, kasih Tuhan. Sehingga kalau kehidupan mereka harmonis, dengan sendirinya bisa menjadi berkat bagi tetangga. Haleluya. Makanya ada istilah itu jemaat-jemaat rumah. Itu jemaat-jemaat rumah itu adalah kumpulan beberapa keluarga yang bersekutu di setiap tempat atau wilayah,
untuk memenangkan wilayah itu. Itu tugasnya jemaat rumah, jerum istilahnya itu. Nah, keluarga-keluarga ini harus betul-betul menjadi teladan. Itu yang seharusnya terjadi. Nah, supaya di tempat wilayah di mana dia ada, bisa menjadi berkat bagi tetangga-tetangga. Sehingga tetangga kiri kanan muka belakang itu bisa datang untuk menyembah Tuhan. Karena mereka melihat keluarga-keluarga ini. Haleluya. Itu yang seharusnya terjadi. Kita masih terus belajar. Saudara-saudaraku khususnya yang ada dalam jajaran GP Jalan Suci, saya percaya di setiap tempat di mana ada berada, saudara sudah praktekkan. Haleluya. Kalau kami di Palu ini ada 3 jerum. Karena jemaat kami masih sedikit. Ada jerum 1, jerum 2, dan jerum 3. Haleluya. Itulah yang terus kita kerjakan. Nah, tugas jerum ini adalah membawa setiap anggota-anggota untuk, ya tuh kemarin itu pengajian kemarin, semakin bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga setiap anggota-anggota itu memiliki fungsi masing-masing, karunia-karunia semakin dikeluarkan, talenta-talenta. Haleluya. Itu jemaat kecil. Jadi inilah yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Intinya bahwa hubungan antara anggota-anggota keluarga itu harus harmonis, ya, dan memiliki takut akan Tuhan. Anggota-anggota rumah tangga, ya, judulnya tadi. Mari kita semua masih belajar. Dan menurut saya masih belajar. Kita semua masih belajar. Supaya betul-betul apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita keluarga nyata. Memang proses-proses banyak terjadi, ya, banyak proses untuk semakin memurnikan, supaya betul-betul keluarga itu mengasihi Tuhan. Ya, saudara, mari kita terus saling mendukung, saling mendoakan supaya di setiap tempat di mana kita ada untuk melayani, kita terus dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan, khususnya dalam menghadapi era pandemi COVID-19 ini. Ya, tentunya saudara sebagai bapak-bapak yang tugasnya mencari nafkah, istilahnya yang part time. Ya, kalau yang full time kan tugasnya melayani Tuhan. Yang dikumuli itu adalah hikmat dan wahyu, makanan-makanan rohani yang siap dibagikan kepada jemaat. Itu tugasnya full timer kan. Kalau part time nya di samping melayani juga kan, di samping bekerja kan melayani. Jadi istilahnya, kalau istilah dulu, kalau saya belum mengerti, bekerja sambil melayani. Tapi sebenarnya salah itu. Yang betul adalah melayani sambil bekerja. Itu yang part time, yang masih kerja secara sekuler. Tapi kalau yang full time kan sudah full, ya kan? Memang waktunya di situ. Tugasnya adalah menggumuli jemaat, menggumuli umat, membawa umat semakin melihat yang saya katakan kemarin itu, melihat perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Itu tugasnya. Haleluya. Sehingga termasuk tadi itu memantau keluarga-keluarga yang bermasalah bagaimana. Jangan dibiarkan, sudah tahu ada masalah, sudah tahu ada problem, masa bodoh. Nah, bisa, harus turun tangan, iya kan? Didatangi. Apa masalah keluarga ini? Apakah masalah ekonomi kah? Masalah apakah? Keluarga itu kan banyak masalah. Nah, kita sebagai hamba-hamba full timer itu kan tugasnya itu di sana itu mendoakan mereka, ya kan? Saya bukan full timer, saya ini saya masih bekerja secara sekuler. Haleluya. Tapi istilahnya kan, saya istilahkan sekarang saya melayani sambil bekerja. Haleluya. Jadi yang lebih utama, yang lebih banyak yang saya harus renungkan setiap hari adalah ini firman Tuhan ini. Karena saya sungguh percaya bahwa dari firman ini mencipta. Saya sudah katakan kemarin, saya saksikan kemarin, saudara. Baru pagi saya itu memberitakan tentang firman yang mencipta itu, Tuhan buktikan siangnya. Saya dapat berkat. Haleluya. saya tidak pernah pikirkan itu. Itu hanya Tuhan kasih tunjuk kecil saja. Padahal Tuhan mau ajar kita untuk semakin beriman lagi, ya kan? Utamanya yang full timer. Kan Anda kan melayani Tuhan yang punya segala-galanya. Apa yang dikhawatirkan? Ya kan? Tuhan yang punya semua. Haleluya. Nah, saya percaya kita terus bersemangat, tetap kuat dalam Tuhan. Menghadapi pandemi COVID-19, saya percaya semua kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Haleluya, tepat pada waktunya. Jangan sedikit pun khawatir. Serahkanlah
segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kamu. Haleluya. Nah, jadi mungkin saya akhiri saja cerita ini, saya terlalu banyak. Saya juga masih belajar, saudara. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling mendoakan. Saya selalu mengimbau bahwa lewat video ini kita saling mendukung, saling mendoakan, dan jangan juga canggung-canggung untuk mengirimkan apa saja ya di dalam grup ini. Saudara-saudara yang menonton, kami terbuka. Apa saja, bukan hanya hal rohani, masalah-masalah yang bisa saling memberkati. Ya, barangkali saudara punya usaha yang sukses, silakan di-share, disaksikan. Haleluya. Karena lewat media sosial ini dari era pandemi ini kita saling memberkati. Ya, karena untuk sementara waktu kan kita belum bisa berkumpul. Haleluya. Jadi hanya media ini yang bisa menyatukan kita, saling memberkati dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita dan talenta-talenta. Haleluya. Jadi silakan saudara-saudara yang sudah tergabung dalam grup ini, bagi, ya, share firman, share kesaksian hidup, ya, supaya kita semua diberkati. Haleluya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri sesi ini. Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu Bapa pada pagi hari ini, mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan. Kami masih boleh menikmati firman-Mu di hari yang ke-14 pada bulan Mei 2020 ini, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kami masih boleh menikmati udara segar, matahari yang menyinari bumi. Bahkan berkat-berkat-Mu yang tidak pernah kami pikirkan, itu Engkau akan sediakan Tuhan. Bagi kami yang masih Engkau. Itulah firman. Terima kasih buat pagi hari ini, bersyukur, memberkati juga umat-umat yang sedang menonton video ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka untuk menjadi jawaban atas semua pergumulan mereka, Tuhan. Secara khusus hamba berdoa untuk hamba-Mu full timer. Mari Engkau kuatkan mereka, ya Tuhan, sehingga mereka semakin teguh berdiri di hadapan-Mu, semakin melihat perkara-perkara yang dahsyat, sehingga mereka semakin bergumul dengan Engkau apa yang harus mereka kerjakan hari-hari ini. Terlebih untuk membawa jemaat semakin dibawa kepada kehendak Tuhan yang semakin disempurnakan. Terima kasih Bapak, kita bersyukur. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Tuhan, kepala tubuh Kristus, kepala keluarga. Haleluya. Terpuji nama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara untuk saudara yang sudah menonton. Lain waktu kita jumpa lagi dalam sesi selanjutnya. Terima kasih. Shalom.